ini masih setia bersama podcast Media Delegasi. Kita pada hari ini coba mau bincang-bincang santai bersama seorang aktivis di dunia kaum marginal, di mana beliau selama ini kita kenal begitu gigih untuk membela para kaum miskin. Ya, selamat datang Pak Uba Pasaribu. Selamat sore. Selamat sore. Kita mau coba mengenal lebih jauh lagi, lebih coba tahu udah seperti apa gerakan-gerakan yang sudah Amang Uba Pasaribu giatkan untuk membela kaum miskin. Terakhir kali ini kita mendengar persoalan pengurusan di ini legalitas ya, di Dukcapil ya, di Dukcapil Kabupaten Deli Serdang. Kira-kira boleh tahu seperti apa kira-kira itu? Baik, terima kasih atas kesempatan ini saya berbincang-bincang. Memang perjuangan kita selama ini masih begitu-begitu saja. Artinya persoalan kemiskinan khususnya dibilang admindu yang mudah-mudahan sudah banyak kita tuntaskan ya. Kita nggak boleh lupa dan tutup mata bahwa gerakan kemanusiaan yang dibangun oleh Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera ini adalah terpanggil kemanusiaan ya, dalam bidang kemanusiaan. Kenapa? Karena sedari awal misi kita adalah untuk mengentaskan admindu daripada kaum marginal ini. Admindu berarti kepanjangannya administrasi kependudukan. Karena bagaimana mungkin mereka orang-orang terpinggirkan, terabaikan, terlupakan, mereka mendapat akses kebantuan yang lain jika mereka tidak memiliki identitas kependudukan. Ini persoalan, ini dilema selama ini saya tangani. Tapi mudah-mudahan di dinas kependudukan sementara ini mereka sudah mencoba memberi perhatian kepada perjuangan ini. Karena fakta-fakta yang kita lempar ke publik itu sudah nyata kita buat. Artinya bukan ada pembohongan, tidak ada misi-misi yang lain seperti saya umpamanya. Saya tidak mempunyai misi yang lain, misalnya saya mau jadi caleg, mau saya jadi kepala desa dan lain sebagainya. Cuman hati kita terpanggil dari sisi kemanusiaan. Mereka hadir ya, datang ke Amang, tolong ya. Karena selama ini saya kerap berusukan ke masyarakat bawah, tataran akar rumput lah ya. Banyak persoalan-persoalan yang menjerat orang-orang miskin. Mereka tidak punya identitas. Kalau kita tanya, alhamdulillah, kenapa identitasmu nggak ada? Salah satu pertanyaannya, jawaban mereka, kami tidak tahu mengurus, dipersulit dan lain sebagainya. Itu dia. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya Uba Pasaribu yang di mata oknum-oknum ya, ini sebenarnya dilema bagi oknum-oknum karena mereka sesungguhnya terganggu daripada perjuangan. Seakan-akan mereka pekerjaan mereka dicampuri. Betul. Sebenarnya kita bukan mencampur pekerjaannya. Bukan mencampur, tapi justru kita membantu tugas negara mengentaskan kemiskinan. Karena saya lihat di dalam berita dalam undang-undang maupun Kepres dan instruksi presiden itu, bagaimana mungkin, dan saya pesimis loh ya, saya pesimis bahwa di tahun 2024 pengentasan kemiskinan yang digelontorkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia mencapai pada titik nol. Kalau kita lihat fakta-fakta yang kita dampingi sekarang. Padahal harapannya sebenarnya bagus ya. Betul. Harapannya bagus. Hanya fakta di lapangan mungkin Amang Pasaribu melihatnya terlalu jauh ya, belum pencapaian nol itu jauh sekali. Sangat jauh lah. Kenapa? Karena saya lihat sebagian daripada pihak pemerintah melalui oknum tidak bekerja serius menangani persoalan kemiskinan ini. Padahal kalau kita lihat ada beberapa pos-pos kementerian yang ditugaskan oleh negara dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Tapi contoh lah yang kemarin lah kita tangani, masa masih ada orang-orang terpinggirkan tidur di di gubuk reot ya, seadanya di tanah wakaf. Ini kan dilema. Ada kepala desa di situ, ada pemerintah desa, ada kepala dusun, bahkan mirisnya ada lagi seperti di Jakarta misalnya, ada pula di Deli Serdang dibuat perpanjangan tangan kepala dusun, tapi nggak berfungsi gitu.
Mata mereka tidak melihat sesuatu itu persoalan. Kenapa Ubah Pasar Ibu bisa melihat itu suatu persoalan yang harus dituntaskan begitu? Artinya kayaknya emang melihat kurang kepekaan dari pemerintah ya, melihat turun langsung ke lapangan begitu. Bukan hanya kurang peka lagi, mereka tutup mata dan tutup hidung. Biasa. Gitu dia, tutup mata dengan persoalan orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin itu udah pastilah, mereka tidak dapat sesuatu daripada itu. Gitulah. Karena tersentuh mereka seperti itu ya. Tidak tersentuh. Kenapa? Karena mungkin ya boleh kita katakan seperti saya bilang tadi, mereka tidak mendapat sesuatu dari situ kalau diurusi malah uang keluar. Gitu. Sementara saya sendiri syukur dan puji Tuhan, alhamdulillah dengan gerakan yang saya bangun ini ada banyak donatur. Cuman sampai sekarang saya tidak mau lagi membongkar itu ke publik siapa saja donatur saya, karena belajar dari pengalaman yang lalu. Artinya dasarnya memang dasar moral membantu kemanusiaan ya. Iya. Kalau persoalan ada empati dari orang, kita tidak menutup tangan ya. Iya. Itu namun sejauh ini seperti apa kira-kira harapan Pak Ubah Pasar Ibu terhadap ya sebenarnya yang idealnya di tingkat pemerintahan ini untuk bisa lebih mengakomodir persoalan-persoalan di masyarakat miskin bawahnya seperti apa kira-kira? Jadi harapan saya sebenarnya satu gampang saja sebenarnya. Mari lakukan koordinasi. Karena mereka selama ini sudah antipati dengan perjuangan Ubah Pasar Ibu. Sehingga Ubah Pasar Ibu kalau berbicara di media sosial, di media manapun, mereka sudah seperti tebal telinga. Makanya dalam waktu dekat akan saya buat gerakan-gerakan yang lebih besar lagi, yang lebih gaul lagi supaya pemerintah dalam hal ini oknum-oknum oknum lah misalnya kepala desa, kepala dusun dan lain sebagainya itu harus kita undang, kita dorong bagaimana supaya peka dan responsif kepada persoalan orang-orang termarginal seperti ini gitu. Artinya lebih pada kembalikan foksi dari oknum-oknum tadi itu pada pekerjaan yang sebenarnya sebenarnya kalau kita lihat kalau tujuan negara, tujuan pemerintah sebenarnya baik ya. Hanya masalahnya oknum ini tidak menjalankan. Betul. Coba bayangkanlah lahir di Kota Medan, besar di Kota Medan misalnya, lahir di Kota Utara lah, katakan kan. Tapi sampai menutup mata pun tidak punya dokumen kependudukan. Siapa yang disalahkan? Bagaimana dia bisa diberikan bantuan ya? Seperti yang di Tegalsari kemarin. Masa untuk membuat identitas kependudukan dibutuhkan 18 materai? Coba, di mana logikanya? Saya mau tahu di mana logikanya. Bahkan hari ini sesudah tuntas kartu keluarganya, pihak Dukcapil Kota Medan sendiri mengarahkan yang bersangkutan supaya mereka KTP di kartu taman. Itu pun nggak logika. Sementara alatnya ada di Dukcapil gitu. Ada di Dukcapil, di depan mata mereka ada. Dipimpong lagi ke kecamatan mengeluarkan ongkos. Gak tahu lagi dari mana lagi ongkosnya itu. Saya sudah telepon tadi pihak camat. Pihak camat tolong dibantu itu, kasihan. Untuk apa lagi yang materai? Kalau kita asumsikan, akumulasikan satu materai 12.000, 4 sudah 48.000. Kalau dibeli beras sudah makan satu keluarga. Kan mereka tidak punya hati, nggak tahu peraturan Permendagri mana yang dipakai untuk itu. Kalau nggak punya kakak, KTP dan lain-lain, membuat KTP harus 18 materai. Nggak tahu peraturan dari mana, entah peraturan wali kota saya nggak baca, entah peraturan dinas kependudukan saya belum baca gitu. Artinya di sini ada keprihatinan terhadap para kaum marginal. Artinya dia butuh identitas diri, namun dia tidak ada kemampuannya, kemampuan untuk mengurusnya, baik dari tadi ya mempersiapkan administrasi materai dan lainnya, ongkos. Nah, mungkin sebagian orang akan berpikir gelap ya, nantinya mungkin mencari jalan pintas ya. Ini yang kita khawatirkan demi untuk dapatkan identitas diri ya. Pergilah ke daerah orang pinggiran, artinya melalui jalur tikus, jalur dan sebagainya. Utanglah kepada calo, ke daerah umum. Karena mereka menjanjikan bisa difasilitasi gitu ya. Sementara sampai sekarang jadi itulah harapan Pak Ubah. Kira-kira pesan-pesan moral Pak Ubah Pasar Ibu terhadap para kaum marginal di luar sana mungkin mendengar
informasi dari media delegasi ini, kira-kira apa yang mau Bapak? Oke, saya mau sampaikan kepada teman-teman, warga kurang mampu, rentan, terpinggirkan, terabaikan, bahkan terlupakan oleh tangan-tangan oknum-oknum. Mari selesaikan administrasi kependudukannya. Jika pemerintah melalui hal ini, pihak terkait tidak mampu, ada Ubah Pasaribu selaku Yayasan Peduli Pemuda siap menjembatani. Bahkan orang-orang terpinggirkan yang belum memiliki kartu Indonesia Sehat, ya, siap kita akan bantu edukasi dan advokasi sehingga kaum marginal itu benar-benar sejahtera. Kita akan coba hadirkan negara dalam rangka persoalan ini, ya. Ini tugas saya, menjawab, membantu tugas negara, memberikan rasa aman dan baik kepada masyarakat itu. Baik, demikian pemirsa media delegasi, kita tadi coba bincang-bincang kepada Bapak Ubah Pasaribu, seorang aktivis para kaum miskin. Salam delegasi. Salam delegasi.